Memperingati 64 tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua, sejumlah organisasi politik Papua menggelar konferensi pers di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di Jayapura pada Senin 1 Desember 2025. Dalam momen ini, para pemimpin organisasi mendesak keterlibatan pihak internasional untuk menyelesaikan persoalan politik yang selama puluhan tahun menyelimuti hubungan antara Papua dan Indonesia. Pimpinan United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP menyampaikan seruan persatuan bagi seluruh orang Papua. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik Papua-Jakarta secara bermartabat dan sesuai prinsip hukum internasional. Presiden Eksekutif ULMWP, Menas Tabuni, menyoroti apa yang ia sebut sebagai inkonsistensi sikap pemerintah Indonesia. Ia mengkritik dukungan vokal pemerintah terhadap kemerdekaan Palestina, namun dianggap mengabaikan aspirasi kemerdekaan bangsa Papua yang telah berlangsung lebih dari 6 dekade. Menurutnya, kondisi Papua hingga hari ini menggambarkan apa yang ia sebut sebagai penjajahan modern dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea pertama yang berbicara tentang kebebasan bagi bangsa-bangsa. Dalam pernyataannya, Menas Tabuni menegaskan bahwa situasi yang berjalan sejak Trikora tahun 1961 menunjukkan bahwa masyarakat Papua masih menghadapi tekanan dan pembatasan, sehingga membutuhkan perhatian serius dari dunia internasional. Sementara itu, Perdana Menteri sementara ULMWP, Edison Waromi, menekankan bahwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua tidak lepas dari pertentangan dua ideologi Papua Merdeka dan ideologi Pancasila. Menurutnya, konflik ideologis ini tidak akan berakhir selama Papua belum mencapai kemerdekaan penuh. Edison juga menyoroti keputusan Forum Pasifik Selatan pada September 2025 yang merekomendasikan agar Indonesia pada tahun 2026 mengizinkan Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM di Papua. Ia menyebut kondisi yang dialami masyarakat Papua sebagai slow motion genocide atau gerak lambat pemusnahan etnis, sehingga membutuhkan intervensi internasional demi mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang lebih besar. Menutup konferensi pers, Ketua Umum KNPB Pusat, Agus Kosai, menyerukan pentingnya tanggung jawab bersama dalam perjuangan politik Papua. Ia menyampaikan bahwa perbedaan antar kelompok tidak boleh menjadi alasan perpecahan, tetapi harus dipersatukan sebagai kekuatan menuju pembebasan nasional. Agus juga mengajak seluruh masyarakat Papua untuk turun ke jalan pada peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember mendatang sebagai bentuk konsolidasi dan penegasan tuntutan kepada Dewan HAM PBB agar turun langsung melihat situasi di Papua. Sejalan dengan peringatan 64 tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua, KNPB menggelar sejumlah kegiatan budaya seperti pentas puisi, musik, diskusi, dan talk show yang menggambarkan harapan masyarakat Papua akan masa depan yang lebih baik.